Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Rafael. Nah, di kesempatan kali ini saya membagikan tutorial atau cara untuk menampilkan data secara visual. Nah, pertama-tama itu yaitu menambahkan data dalam bentuk chart. Nah, caranya itu kita ke insert sini, kita ke insert, kemudian kita pilih dulu datanya. Untuk data ini yang kita pilih. Nah, kemudian kita pilih insert kolom chart. Nah, ini. Kemudian kita pilih. Nah, kita coba dulu yang dari yang simple ini. Nah, dia akan terbagi. Nah, ini yang ini kita sebut dengan legend. Ini sebagai sebuah penanda datanya yang berasal dari kolom ini. Misalnya ini data dari masing-masing kolom match 1 itu berwarna biru seperti yang ini. Match 1 itu warna biru. Nah, match 2 itu warna orange kecoklatan. Match 3 abu-abu, match keempat itu kuning, match kelima itu warna biru agak gelap warnanya. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk mengubah desainnya? Nah, kita bisa ke sini, kita bisa pilih seperti ini. Nah, coba seperti ini. Atau kita mau ganti chartnya, kita bisa ke sini, kemudian kita bisa pilih. Nah, warna ini bisa kita ganti. Seperti ini contohnya. Kita bisa ubah jadi pie, atau kita bisa ubah jadi ini, atau kita ubah jadi ini, kita bisa, atau seperti radar seperti ini. Jadi banyak sekali pilihan desainnya atau pilihan chartnya. Nah, kemudian cara untuk mengganti layoutnya. Nah, layout itu maksudnya yang ada di dalam sini. Contoh, kita bisa secara manual seperti ini. Kita bisa add data table, add data labels, atau chart title. Kita bisa masukin chart title-nya. Itu kita bisa pilih di sini, quick layout. Ini sudah ada semua. Atau ini yang ada tabelnya di dalam, atau yang seperti ini. Nah, kemudian cara untuk mengubah chart ini ke chart ke sheet yang kedua, misalnya sheet yang ini. Caranya itu bisa ke chart tools ini, tetap di chart tools ini, kemudian ke move chart. Kita pilih chartnya sheet 2 misalnya. Nah, dia akan berpindah di sheet yang kedua. Oke, di sini ada data ya, tapi nggak apa-apa lah. Oke, kemudian misalnya kita mau pindah lagi ini ke sheet yang baru, sekaligus membuat sheet yang baru. Contoh seperti ini, kita pilih ini chart 3 misalnya. Nah, dia akan berpindah menjadi sheet yang baru dengan tampilan yang full, tidak ada data-data yang tadi, full dia. Nah, kemudian cara mengubah size yang ada di chart yang tadi, chart yang ini. Misalnya kita mau ubah size-nya jadi ini seperti kita masukin dulu chartnya. Oke, kita tinggal pindahin aja begini. Saya terus mau chart ke sheet 1. Kita kasih kembali ke chart yang sheet yang sebelumnya tadi.
Nah, terus cara untuk mengubah size-nya, caranya itu bisa dengan memilih atau mengklik, mendrag drop titik ini, titik-titik yang di ujungnya atau di sisinya, di sudut atau di sisinya, atau bisa dengan cara ke format, terus pilih kita mau sesuaikan berdasarkan sentimeter, misalnya dengan satuan, misalnya seperti ini, misalnya 20 cm. Kemudian ini misalnya 20 cm juga, ini ke samping, ini ke atas, atas bawah, ini ke samping, seperti ini. Kemudian mengedit data yang ada di dalam sini. Nah, kalau mengedit data yang di sini, kita tinggal ke sini saja, ke dalam tabel ini. Misalnya ini tadi 20 ya, terus ke 30 misalnya. Nah, dia akan berubah. Lalu kemudian cara untuk mengedit elemen-elemen yang ada di dalam chartnya. Caranya itu kita bisa ke design, kemudian ke add chart element. Misalnya ini titelnya, titel baru yang kita mau tambahkan, misalnya dia vertikal atau horizontal. Jika vertikal dia ada di kiri, jika dia horizontal dia ada di bawah. Atau kita bisa ke quick layout seperti ini. Dan misalnya ini mau ada dengan tabelnya, atau seperti ini juga bisa, atau seperti ini. Ini banyak dia punya layout seperti apa. Atau kita bisa edit seperti ini juga bisa. Nah, misalnya kita tidak mau ada garisnya, kita bisa ini edit lines, atau misalnya kita mau munculkan lagi, kita bisa ini. Nah, seperti ini. Mau hilangkan bisa seperti ini lagi. Itu seperti ini. Nah, dia kan teredit elemen-elemen yang ada di dalam chart ini. Nah, kemudian kita masuk ke dalam cara untuk menambah diagram. Nah, cara untuk menambah atau memasukkan diagram, kita bisa hapus dulu yang tadi. Kita bisa ke ini, Smart Art. Kita bisa pilih ini, bisa pilih yang ini, Cycle, yang seperti ini, atau yang seperti ini, atau yang relationship seperti ini, diagramnya seperti ini. Ini sangat bagus untuk kita untuk membuat sebuah algoritma atau UML. Nah, contoh saja kita pilih yang simple seperti ini. Oke. Nah, ini cara untuk edit teksnya bisa seperti ini. Kita masukin ini, kemudian kita masukin ini. Nah, ini teks yang ada di luar, ini teks yang ada di dalam. Nah, oke. Kemudian cara untuk mengedit ininya, kita bisa ke sini, ke shape fill, kemudian kita ubah warnanya, bisa jadi kuning atau jadi merah misalnya, bisa seperti itu. Nah, kemudian cara untuk menampilkan setiap style-style yang ada di diagram ini, contoh seperti ini, bisa misalnya menjadikan dia 3D seperti ini. Nah, dia bisa jadi 3D seperti ini, atau kita bisa pilih semuanya ini, kita bisa pilih semua seperti ini, kemudian kita save effect, kita preset.
Contoh seperti ini, kita mau kasih jadi 3D misalnya, seperti ini misalnya. Nah, kemudian kita bisa merubah warna outline-nya juga. Misalnya ini kita angkat efeknya. Seperti ini. Kita ubah dia jadi 2 dimensi seperti ini. Saya kita ini kita ubah lainnya jadi misalnya ini. Nah, ini dia jadi ada outline-nya seperti ini. Atau kita ubah jadi warna merah, warna hijau bisa. Dia akan jadi warna hijau. Nah, kemudian cara untuk menambah sebuah shapes atau bentuk-bentuk itu seperti ini. Misalnya kita mau menambahkan bentuk-bentuk yang kita inginkan. Sangat banyak bentuk-bentuk yang ada di Microsoft Excel ini. Contoh seperti ini, kita bisa taruh. Dia ada di insert, terus di sini shapes. Nah, ini kita bisa edit jadi bentuk yang lain gitu. Kita bisa masukin ini edit shape, edit points seperti ini. Ini akan mengubah bentuk-bentuknya jadi yang kita inginkan. Contohnya seperti itu. Lalu merubah style yang ada di dalam shapes ini. Misalnya kita mau jadikan 3D, hampir sama seperti yang tadi. Dia ada di shape effects. Kita misalnya mau masukin shadow atau mau memasukkan style-style yang lainnya seperti ini. Kita bisa memilih style yang ada di sini. Kita masukin efek. Ini misalnya. Ini efeknya. Nah, kemudian misalnya ada dua shape seperti ini yang saling bertumpukan. Misalnya ini kita mau kasih masukin ke depan atau ini dikasih ke belakang. Kita bisa send backward seperti ini. Atau ini kita bisa send backward juga. Kalau ini mau dikasih ke depan kembali. Nah, kemudian cara untuk menggroup dua shapes ini. Cara untuk group dua shapes ini, kita bisa tahan Ctrl, kemudian kita pilih shape satunya lagi, kemudian kita ke format, kemudian kita pilih group. Nah, seperti ini. Nah, ketika kita klik salah satunya, dia akan membawa shapes yang satunya lagi. Nah, cara untuk ungroupnya bisa ke group tadi, terus ungroup. Atau bisa kita klik kanan, kita bisa group. Gitu. Nah, kemudian kita masuk ke dalam cara untuk memasukkan sebuah gambar. Nah, pertama-tama kita ke insert. Nah, misalnya kita mau memasukkan screenshot, gambar screenshot. Kita bisa ke sini, take a screenshot. Kemudian kita dulu. Saya yang mau kita ambil gambarnya itu berada di desktop. Nah, kemudian kita take a screenshot, screen clipping. Kita pilih blok yang gambar yang mau kita inginkan. Seperti ini misalnya.
ini dia akan masuk. Nah, seperti ini. Atau kita mau memasukkan gambar yang ada di dalam file atau yang ada di dalam file komputer kita. Kita bisa ke Insert Pictures, dan kita pilih filenya berada di mana saja filenya itu. Contoh gambar ini misalnya, gambar ini. Nah, dia akan masuk gambarnya. Nah, tapi ini kebesaran kan. Nah, kemudian cara untuk mengubah ukurannya. Nah, cara untuk mengubah ukurannya kita bisa seperti shapes yang tadi. Kita bisa memilih titik-titik mana yang mau kita ubah ukurannya atau sisi-sisinya seperti ini. Atau kita bisa ke sini. Nah, ini misalnya ukuran kita mau ubah jadi 10. Dan ini juga 10 misalnya. Dia akan berubah. Nah, kemudian cara untuk mengubah atau mengganti efeknya atau mau menambahkan efeknya. Nah, kita bisa ke artistic effect. Dia ada di picture tools ini di format artistic effect. Kemudian kita pilih efek yang mana yang mau kita masukkan. Contoh seperti ini. Ini seperti ini. Jadi dia efeknya akan berubah. Atau kita mau tambahkan border misalnya. Bingkainya itu kita bisa ubah-ubah untuk seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian cara untuk mereplace atau mengganti image-nya. Nah, kita pilih dulu image-nya tadi. Ini kita change picture. Ini. Kemudian kita masukkan ini. Nah, dia akan berubah. Kita ini. Nah, dia akan berubah sesuai format yang tadi. Sesuai efek yang sudah kita masukkan. Dia akan seperti ini. Nah, kemudian cara untuk menduplikat. Nah, cara untuk menduplikat gambarnya itu bisa kita tahan ini, dan kita tahan kontrol, dan kita drag and drop seperti ini. Seperti ini. Dia akan menduplikat tiap gambarnya. Tanpa perlu kita harus select terus copy paste. Seperti itu. Kemudian tadi di chart tadi kita sudah mempelajari bagaimana cara untuk menampilkan data dalam bentuk chart. Nah, sekarang kita mau menampilkan data dalam bentuk sparkline. Nah, kita bisa pilih dulu datanya, kemudian ke insert, kemudian kita pilih ini sparkline. Location range-nya kita pilih, misalnya di sebelah sini. Kemudian kita oke. Bentar, salah ya. Kita pilih ini dulu, kita insert, terus pakai location range, oke. Kita muncul ya. Insert, sparkline, data range, location range.
Nah, ini. Terus kita gini. Nah, dia akan berbentuk seperti ini. Tiap sparks-sparksnya akan seperti itu. Nah, kita bisa ubah desainnya. Seperti biasa kita bisa ubah. Atau kita mau ubah seperti ini. Atau kita bisa ubah colornya misalnya. Yang sesuai ini. Kita mau banyak warna. Kita bisa ke more colors tadi. Seperti ini. Kita mau ubah jadi agak sedikit pink kegelapan gitu. Nah, seperti ini. Terus cara untuk menghapusnya kita bisa clear aja. Nah, atau kita mau clear yang cuma salah satunya aja, salah satu baris kolomnya. Kita bisa pilih misalnya ini saja, kita mau hapus. Clear, selected reference. Salah. Misalnya yang ini kita mau hapus. Kita bisa clear, selected. Nah, yang muncul yang tidak dipilih tadi. Oke, sekian dari video tutorial bagaimana cara untuk menampilkan data secara visual. Nah, ini akan terpakai bila teman-teman nanti akan mau mempresentasikan data yang kalian kelola di dalam sebuah workbook Excel. Jadi saya harap teman-teman bisa paham dan mengerti bagaimana cara menerapkan tutorial yang ada di dalam video ini. Sekian dari video tutorial ini. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Kita akan kembali ke next. Bye.